Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita bahas surat Fussilat ya, surat Fussilat, surat ke-41. Silahkan dibuka ayatnya, ayat ke-30. Sebelumnya perlu dipahami maksud dan tujuan dari eksplorasi ayat-ayat Al-Quran ini ya, adalah dalam arti menyelidiki atau menjelajahi ayat-ayat Al-Quran, yaitu untuk memperoleh alternatif makna dalam Al-Quran ya. Tentunya ini dengan alat dan peralatan ya, baik panca indera maupun kamus-kamus yang tersedia ya, saat ini. Nah, untuk pembahasannya ini eksplorasinya saat ini memang sengaja dibuat satu video satu ayat ya. Insya Allah mungkin agar nantinya dapat mempermudah kita dalam melihat hubungan integrasi ya, tiap-tiap ayat di video-video lainnya. Nah, sehingga setelah itu pada gilirannya nanti kita akan mendapatkan pengertian yang bulat ya, atau utuh dari seluruh ayat-ayat Al-Quran ya. Seperti itu ya maksud dan tujuannya. Kembali kita lihat surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kita lihat di paling awal kalimat ya, ada kata penegas. Kata penegasnya itu kata inna. Nah, ini menegaskan kalimatnya, artinya sesungguhnya atau sungguh gitu, sesungguhnya. Kemudian di sebelahnya ada isim mausul atau kata penghubung atau kata pengait ya, kata pengait allazina. Nah, ini pengaitnya hum ya. Jadi nanti ada allazi, kata penghubung atau pengait huwa, alladzani huma laki-laki ya, huma mereka dua laki-laki, mereka berdua. Ada juga alladzina mereka hum ya, hum laki-laki, hum jamak laki-laki. Kemudian selanjutnya ada juga kata kerja qalu di sebelahnya lagi ya, ada kata kerja qalu ya. Nah, kata kerja qalu di sini bersubjek hum ya, dari kata kerja qala yaqulu qaulan, artinya sama dengan berkata. Jadi qala kalau di tasrif 14 ya, qala itu bersubjek huwa, qala bersubjek huma laki-laki, qalu bersubjek hum. Jadi qalu mereka, untuk mereka banyak ya, jamak laki-laki berkata gitu. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang atau mereka yang berkata. Kemudian selanjutnya juga di sini kita lihat selain subjek ada objeknya ya. Ada objeknya. Yang mana objeknya? Nah, isi perkataan itulah itu menjadi objeknya ya, yaitu Rabbunallah ya, Rabbunallah. Satu bundel Rabbunallah itu menjadi objek dari qalu ya. Tapi nanti karena setelah berkata ya, setelah qalu itu ada kata kerja istaqamu ya, sumastaqamu ya, beristiqomah ya, mereka beristiqomah. Dalam arti bersih teguh ya, atau konsisten. Nah, konsisten, bersih teguh atau konsisten. Jadi sebelumnya ada berkata, sesudahnya ada konsisten. Nah, maka berkata di sini maksudnya adalah berkomitmen ya. Jadi berkomitmen. Nah, isi komitmennya itu adalah Rabbunallah ya, pembimbing hidup kami adalah Allah ya. Nah, Rob di sini bisa dilihat artinya di video lain ya, di channel ini juga arti kata Rob bisa silahkan dilihat nanti arti Rob. Disingkat di sini bisa artinya sama dengan pembimbing ya. Pembimbing hidup kami adalah Allah. Nah, Allah di sini tentunya dengan fungsi ajarannya ya. Dengan fungsi ajarannya yang diturunkan kepada malaikat, rasul dan seterusnya ya. Sampai pada kita ya. Nah, untuk kata kerja istaqamu ini ya, pada kalimat tadi ya, sumastaqamu itu
tiga huruf pokoknya ya terbentuk dari tiga huruf pokok yaitu qoma, yaqumu, qauman atau qiyaman. Artinya sama dengan berdiri atau tegak ya, atau tetap. Nah, di sini qoma yaqumu qauman di sini menggunakan pola fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, selanjutnya pindah pola ke istaf'ala yastaf'ilu istif'alan ya. Istaqama yastaqimu istiqamatan, istiqomah ya. Artinya sama dengan konsisten atau teguh atau bersiteguh ya. Jadi di sini terjadi pindah pola dari pola fa'ala yaf'ulu fa'lan ke istaf'ala yastaf'ilu istif'alan ya. Jadi istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya sama dengan konsisten atau teguh. Jadi sumastaqamu. Kemudian mereka itu yang tadi alladzina qalu rabbunallah ya. Istaqamu, kemudian mereka konsisten atau teguh atau bersiteguh ya, terhadap kalimat tadi ya, rabbunallah tadi. Gitu. Lanjut ke kalimat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kita lihat di sini ada kata kerja sedang ya. Tatanazzalu. Tatanazzalu. Nah, tatanazzalu ini bentuk kata kerjanya itu jenis hiya ya. Jenis hiya, bukan jenis kelamin ya, tapi jenis kata. Karena subjeknya non KPN yaitu malaikatu, al malaikatu ya. Subjeknya malaikatu. Jadi menggunakan kata kerja berjenis hiya gitu ya, bentuknya hiya. Bagaimana melihat subjeknya itu adalah malaikat? Itu dari tanda rofaknya ya, tanda rofa atau bentuk domah ya. Di situ ada bentuk domah pada kata malaikat ya. Selain itu strukturnya itu terdiri dari kata kerja yang subjeknya ya, non KPN. Subjeknya non KPN. Itu tempat subjeknya di setelah kata kerjanya. Silakan dilihat dulu ya, atau dilihat kembali video tentang subjek non KPN pada kata kerja ya. Itu ada penjelasannya di video tersebut. Juga subjek KPN ya. Di video awal, paling awal tuh ada subjek KPN yang huwa, huma, hum, hiya, huma dan seterusnya ya. Hiya, huma, huna, anta, antum, antum dan seterusnya itu ya. Nah, di sini kita lihat kata kerjanya terbentuk dari tiga huruf pokok yaitu nazala yanzilu nuzulan, artinya sama dengan turun ya. Itu polanya menggunakan pola fa'ala yafa'ilu fu'ulan. Kemudian pindah pola ya ke pola tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Menjadi tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Artinya menjadi nazala marroh ba'da marroh ya. Nazala marrotan ba'da marrotin. Artinya sama dengan senantiasa turun atau turun terus menerus ya. Karena subjeknya malaikat menjadi malaikat turun terus menerus ya, atau senantiasa turun ya. Alaihim, atas mereka. Mereka itu yang alladzina qalu tadi ya. Alladzina qalu rabbunallah tadi, merekanya di situ. Dan penjelasan tentang senantiasa turunnya malaikat atas mereka ya, atas mereka yang berkomitmen rabbunallah tadi ya, sumastaqamu, kemudian berkonsisten. Di sini jangan langsung ditafsirkan misalnya jasmaniyah ya, jasmaniyah malaikatnya atau fisik malaikatnya datang ke rumah mereka ya terus menerus. Misalnya dengan cara mengetuk pintu, terus menjadikan mereka itu komitmen dan konsisten rabbunallah dan seterusnya itu ya. Ya terserah kalau mau menafsirkan seperti itu silahkan ya. Tapi di sini kita harus melihat ayat-ayat lain, misalnya tentang fungsi dan kemampuannya ya, fungsi dan kemampuan malaikat itu ya. Misalnya terlihat ya fungsinya dalam ayat qul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin ya. Dan seterusnya dan lain-lain ya. Bisa juga dilihat juga misalnya ayat wa taral malaikata hafina min haulil arsy
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan sebagainya. Ayatnya masih banyak ya, juga hadis juga bisa ya. Yang jelas harus ada kaitannya dengan ayat ini gitu ya, harus ada kaitannya dengan ayat ini, yaitu hubungan fungsi dan kemampuan malaikat terhadap adanya alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu ya, gitu ya. Lain waktu lah ya kita bahas ya tentang ini. Sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya ya, yaitu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, terlihat di sini di dalam an ya, dalam kalimat alla takhafu, Allah itu kan ada an dan la. Ya. Di dalam an itu ada kata kerja larangan dan kata kerja perintah. Ya. Kata kerja larangan dan kata kerja perintah. Jadi nanti karena kedua kalimat di sini kata kerja larangan dan kalimat kata kerja perintah itu merupakan kebalikan yang satu dengan lainnya, maka wa-nya ada wa sebelum kata kerja perintah absyiru ya. Sebelumnya ada kata wa itu bermakna sebaliknya gitu ya. Karena itu tadi, karena larangan dan perintah itu merupakan kebalikan yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat dulu kata kerja larangannya ya. La takhafu wa la tahzanu. La takhafu itu dari kata kerja khaufa ya khaufu khaufan, artinya sama dengan takut. Nah, kemudian ada lagi kata kerja larangannya la tahzanu dari kata kerja hazina yahzanu hazanan atau huznan ya, artinya sama dengan sedih atau gundah gulana ya. Selanjutnya kata kerja perintah absyiru. Absyiru itu dari kata kerja 3 huruf pokoknya, yaitu basyiro ya basyaru basron ya. Kemudian pindah pola ke af'ala yuf'ilu if'alan. Wa abasyaro ada bi di situ, jadi wa abasyaro bi bermakna sama dengan merasa senang dengan ya. Merasa senang dengan. Jadi perintahnya menjadi merasa senanglah kalian. Wa absyiru, merasa senanglah kalian. Ada kalian di situ. Nah, kalian di sini merupakan sasaran perintahnya ya, sasaran perintahnya. Dan kata kerja larangannya itu juga ada sasaran larangannya ya. Jadi baik perintah maupun larangan itu selalu ada sasarannya gitu ya. La takhaf ya, itu untuk anta sasarannya ya. La takhaf anta ya. La takhafa antuma, la takhafu untuk antum ya, sasaran larangannya. Sama juga la tahzan ya, anta. La tahzana antuma, la tahzanu antum gitu ya. Begitupun perintah ya, absyir untuk anta ya. Absyiro antuma, absyiru antum gitu ya. Jadi alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru. Dengan satu pesan, janganlah kalian takut dan jangan pula gundah gulana. Sebaliknya, nah wa-nya ini ya menjadi sebaliknya ya. Wa absyiru. Sebaliknya itu tadi ya, karena itu tadi larangan dan perintah itu merupakan dua kalimat kebalikan satu dengan lainnya ya. Jadi dengan satu pesan, janganlah kalian takut dan jangan pula gundah gulana. Sebaliknya, merasa senanglah kalian. Kemudian langsung ke kalimat selanjutnya ya. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bil jannati, dengan kehidupan jannah ya. Dengan kehidupan jannah. Allati, yang ya. Allati itu yang. Nah, alatinya ini ngikat ke al-jannah ya, bukan ke kalimat selanjutnya tapi ke al-jannah. Kemudian kuntum tu'adun. Nah, kuntum ini dari kana yakunu kaunan, artinya sama dengan menjadi atau adalah. Itu bisa berfungsi sebagai kata kerja jadian, ada juga sebagai kata kerja bantu ya.
Dalam konteks kalimat ini kuntum tu'adun, kuntum itu menjadi kata kerja bantu ya, di mana fungsinya membantu antum menjadi pokok kalimatnya, dan tu'adun sebagai keterangannya ya, keterangan kalimat. Tu'adun ini kata kerja ya, kata kerja pasif ya, dari kata kerja 3 huruf pokoknya, yaitu wa'ada ya'idu wa'dan, artinya sama dengan menjanjikan ya, menjanjikan. Kemudian difasifkan menjadi wa'ida yu'adu, wa'ida yu'adu, artinya sama dengan diberi janji ya. Wa'ida yu'adu artinya diberi janji. Jadi bentuk biasa atau aktifnya itu berpola fa'ala yaf'ilu, fa'lan ya. Dan bentuk pasifnya itu berpola fu'ila yuf'alu. Wa'ada ya'idu wa'dan, artinya menjanjikan, dipasifkan wa'ida yu'adu, diberi janji gitu ya. Jadi secara keseluruhannya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Artinya menjadi sesungguhnya orang-orang yang berkomitmen pembimbing hidup kami adalah Allah, dengan fungsi penurunan ajaran menerus Rasulnya. Selanjutnya mereka bersiteguh dengan yang demikian. Malaikat senantiasa turun atas mereka dengan satu pesan, janganlah kalian takut dan jangan pula gundah gulana. Sebaliknya merasa senanglah kalian dengan kehidupan jannah yang kalian telah diberi janji yang demikian. Demikian pembahasan surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30, dengan catatan eksplorasi ayat ini belum dihubungkan dengan ayat-ayat lainnya ya. Jadi perlu adanya nilai-nilai ilmu Al-Quran untuk mendapatkan pengertian yang bulat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.